Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Akan kita lanjutkan pembahasan tafsir kita berkaitan dengan surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Asy-Syura ayat yang ke-13, di mana di dalam surat tersebut atau ayat tersebut dikemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilai Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din, Dia telah mensyariatkan untuk kamu, untuk kalian daripada agama. Allah telah mensyariatkan ma wassa bihi nuhan, apa-apa yang telah dia wasiatkan dengannya kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami telah wahyukan kepada engkau, kepada Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahima, dan apa-apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim. Wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa. An aqimuddin, bahwa tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya, janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi, sangat berat atas orang-orang musyrik apa-apa yang kalian serukan kepada mereka, ilaihi, kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha, Allah memilih kepadanya siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya siapa saja yang kembali. Demikian kira-kira terjemahan daripada Asy-Syura ayat yang ke-13. Baiklah, marilah sama-sama coba akan kita kaji tafsir daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kamu, bagi kalian tentang agama, daripada agama. Maksudnya adalah bahwa Allah telah menjelaskan, Allah menjelaskan bagi umat Nabi Muhammad tentang agamanya.
tentang agama atau syariat yang Allah kehendaki. Ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, apa-apa yang Allah telah wasiatkan dengannya kepada Nuh, yakni Nuh alaihi salam, berupa tauhid dan asas-asas syariat yang tidak ada perbedaan bagi setiap rasul dan sesuai dengan semua kitab. Asas-asas itu enggak ada perbedaan. Dari sejak zaman dulu Adam alaihissalam sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu agama yang mengaku-ngaku mengikuti seorang nabi, mengikuti seorang rasul, tapi tidak tauhid, seperti kemusyrikan yang terjadi, ditimbulkannya di dalam agama tersebut adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Nah, itu bertentangan, berarti bertentangan dengan nabi-nabi yang lain, karena para nabi semuanya mengajarkan tauhid. Jadi kalau ada agama yang model begitu, yang menjadikan seseorang menjadi Tuhan, maka itu adalah agama yang dibuat-buat oleh manusia. Sekali lagi bahwa dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina auhayna ilaika walladzina auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Quran, berupa Al-Quran, syarat Islam, dan menjauhi kesyirikan. Jadi hadirnya Al-Quran itu di tengah-tengah kita karena asbabnya ada proses wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang timbul daripada syariat. Syariat itu juga hasil daripada ajaran Allah yang berupa wahyu yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka timbullah syariat. Timbullah syariat sebagaimana yang kita pahami saat ini. Syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhi kemusyrikan. Kanjeng Nabi Muhammad melalui wahyu tersebut mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berlaku musyrik, untuk tidak mempersekutukan Allah. Tetap kita adalah memegang satu ketentuan, Allah itu esa, Allah itu tauhid, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa wahyu, ya, berupa wahyu. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
Isa. Yang berupa syariat yang sesuai pada rasul-rasul ulul azmi. Yang berupa syariat yang sesuai pada rasul-rasul ulul azmi. Jadi di dalam ayat ini juga bercerita siapa saja sih nabi-nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Di sini ada Nuh alaihissalam. Wallazina auhayna ilaika. Ilaika di sini kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi Nabi 5 ini Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi yang mereka menduduki tingkatan yang paling tinggi nanti di akhirat. Apa wasiatnya? An aqimuddin, tegakkanlah oleh kalian akan agama, yaitu tegakkanlah agama, yakni tegakkanlah tauhid dan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada rasul-rasulnya dan menerima syariat-syariatnya. Tegakkanlah agama, yaitu yakni tegakkanlah tauhid, tegakkanlah mengesahkan Allah, tegakkanlah mengesahkan Allah dengan menjauhkan kemusyrikan, dengan menjauhkan mempersekutukan Allah dan keimanan kepada Allah. Tegakkanlah keimanan kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, sebagaimana keimanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkanlah ketaatan kepada rasul-rasulnya. Atiullah wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ini ayat yang model gini, penggalan atiullah wa atiur rasul banyak sekali. Banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Memang gak bisa dipisahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, maka dia taat kepada Allah. Tegakkanlah ketaatan kepada Rasul dan menerima syariat-syariatnya, syariat-syariat yang dicanangkan oleh Rasul. Tegakkanlah. Dan alhamdulillah kita ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad syariat yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Janganlah kamu berpecah belah tentangnya, yakni janganlah berpecah belah tentang tauhid. Janganlah berpecah belah tentang tauhid. Janganlah berpecah belah tentang keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan syariat-syariatnya. Sebab tidak layak hal-hal tersebut diperselisihkan. Tidak layak hal-hal tersebut diperselisihkan. Namun tidak termasuk dalam hal ini syariat-syariat sekunder serta jenis-jenis ibadah dan detailnya. Sebab
syariat-syariat semacam ini memang terdapat perbedaan pada setiap umat. Jadi syariat-syariat sekunder itu seperti peribadatan bisa jadi perbedaan antara umat yang dulu dengan umat yang sekarang, antara kaumnya umatnya Nabi Nuh dengan umatnya Musa, Ibrahim dan Isa, bisa jadi ada perbedaan. Karena apa? Karena keadaan atau kondisi yang berbeda satu sama lain. Yang begitu boleh terjadi perbedaan cara-cara ibadah, boleh terjadi perbedaan. Akan tetapi yang tidak boleh terjadi perbedaan tentang ketauhidan, tentang mengesahkan Allah. Yang tidak boleh terjadi perbedaan adalah tentang keimanan. Tentang keimanan. Jadi syariat-syariat sekunder serta jenis-jenis ibadah dan detailnya bisa jadi berbeda. Sebab syariat-syariat semacam ini memang dapat terjadi perbedaan. Terdapat perbedaan pada setiap umat. Sebagaimana dalam firman-Nya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa min hajan. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa min hajan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, ini ada di dalam suratul Maidah ayat yang ke-48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Artinya bisa jadi dari kata-kata untuk tiap-tiap umat, antara umat yang satu dengan umat yang lain berbeda. Umatnya Nabi Nuh bisa jadi berbeda dengan umatnya Ibrahim alaihissalam, begitu juga dengan umatnya Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Kabura 'alal musyrikin, sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya, yakni sangat berat bagi mereka seruan yang dilakukan para Rasul yang berupa pengesaan Allah dan menjauhi berhala. Jadi memang berhala itu sudah terserap di dalam hati mereka. Menyembah berhala sudah terserap dalam hati mereka dan sudah begitu membudaya penyembahan berhala. Sehingga ketika datang seruan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang berkaitan dengan ketauhidan, yang berkaitan dengan keimanan mengesahkan Allah, maka bisa jadi hatinya merasa berat dan tidak bisa menerima seruan para nabi dan para rasul untuk mentauhidkan Allah. Dan efek yang demikian ini bisa timbullah akhirnya terjadi ekses yang bisa menimbulkan peperangan antara kaumnya dengan nabi yang bersangkutan. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat dari jalannya sejarah bagaimana orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang Quraisy yang ketika itu mereka menyembah berhala,
Ketika itu mereka menyembah berhala, ada Lata, ada Uzza dan lain sebagainya. Berhala-berhala tersebut mereka letakkan di Ka'bah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka membawa tauhid, menyerukan kepada mereka untuk mengesahkan Allah, mereka menentang. Karena apa? Terasa berat hati mereka untuk meninggalkan berhala. Terasa berat hati mereka untuk menerima tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya akses yang timbul daripada yang demikian itu, maka kaum Quraisy benci kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak suka kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, memfitnah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ekses yang paling besar adalah mereka memerangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilai. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Ini belum selesai pembahasannya, Kong. Nggak apa-apa. Besok kita lanjutin lagi. Tapi kayaknya besok ada Pak Udin yang Ciawi. Kita bahas tafsir daripada Al-Baqarah saja. Ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.